الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru kami, bil khusus al-mukarram wal mukhtaram Kiai Haji Arifin Dai Cilik TV1, serta seluruh guru-guru kita yang lainnya yang kita doakan bersama, semoga beliau senantiasa Allah pelihara kesehatannya, Allah mudahkan segala macam urusannya, sehingga dapat senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan jajaran kepengurusan DKM Masjid Jami' Baitur Rahim Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Haji Hendra Naufan ST serta seluruh jajaran dan stafnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, berkhusus Bapak Ketua RT 010 RW01 Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Latif beserta jajaran dan staf. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para imam merawatib Masjid Jami' Baitur Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, segenap para jamaah yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi sehormat takjim dan mahabbah kami. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa dirahmati, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji serta untayan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, berkhusus nikmat iman, nikmat Islam, sehatul afiyah, inayah dan hidayahnya. Sehingga atas semua nikmat itu alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjid tercinta Masjid Jami' Baitur Rahim, dalam rangkaian acara kajian spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh pihak DKM Masjid Jami' Baitur Rahim. Semoga derap langkah kaki kita, niat kalbu kita untuk bisa hadir pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dunia wal akhirah. Selanjutnya salawat teriring salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan keharibaan, kehadipaan junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang terpilih, dan insyaallah kita selaku umatnya yang hadir dapat terus istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mewakili pihak DKM Masjid Jami' Baitur Rahim, kami ingin mengutarakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian. Seyogianya pada siang hari ini akan hadir guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Abina Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beberapa saat yang lalu dokter pribadi beliau menghubungi kami bahwasannya kondisi guru kami Abina Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani dalam keadaan kurang sehat. Beliau sudah memaksakan untuk bisa hadir di masjid kita ini, namun karena kondisi beliau yang tidak memungkinkan,
Beliau memohon maaf tidak bisa hadir untuk kali ini. Oleh karena itu kita doakan bersama semoga guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Abina Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani segera Allah berikan kesehatan, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dengan memohon ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara kajian spesial Ramadan Masjid Jami' Baitur Rahim kali ini dengan membacakan umrul Quran yang mulia suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul humul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah walaupun berhalangan guru kita hadir pada siang hari ini, hadir guru kita yang akan menyampaikan kajian spesial Ramadan pada siang hari ini kepada guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Arifin Dai Cilik Tipiwan. Dengan segala hormat kami persilahkan, falyatafaddal alaihi maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah walladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa bidzalika 'indahu kitabun katabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, guru saya yang berjasa dalam hidup saya, pernah mengajarkan saya ketika saya kelas 1 SD, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hendra, yang beliau tadi secara mendadak menghubungi saya untuk mengisi di masjid ini menggantikan Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Dan saya juga banyak menimba ilmu dari beliau. Ya, pekan depan juga kalau tidak keliru Kiai Haji Ahmad Sofwan Nidhami, saya juga banyak berguru kepada beliau. Bahkan anak saya beri nama Ahmad Sofwan Hadhami itu. Karena saya saking ngefansnya kepada Kiai Haji Ahmad Sofwan Nidhami, saya kasih nama anak saya itu Ahmad Sofwan Hadhami. Hadhaminya itu kan nama daripada guru Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, guru daripada Kiai Sofwan Nidhami, ya. Muallim Syafi'i Hadhami yang punya kitab Tawdihul Adillah tuh. Tuh kalau orang Betawi wajib punya tuh kitab Tawdihul Adillah tuh. Ya. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad itu membuat buku tanya jawab, itu Muallim Syafi'i Hadhami itu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan jamaah itu sudah dirangkum tuh. Terbit kitab Tawdihul Adillah tuh. Itu kumpulan tanya jawab seputar ibadah. Yang saya muliakan juga para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Bapak Ibu jamaah semua, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin tidak bermaksud menggurui siapapun. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kebenaran, maka kebenaran ini datangnya dari Allah. Tapi kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, saya istighfar kepada Allah. Terima kasih.
Tapi kalau yang keluar dari lisan saya ke sebuah kesalahan, saya istighfar kepada Allah, dan saya akan kembali mengaji dan mengkaji kepada para guru-guru saya. Sebab apa yang kita sampaikan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa kita harus mencari guru yang bersanad, yang guru kita punya guru, guru kita punya guru, sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak lupa juga Habib Gais As-Segaf, beliau juga guru saya yang saya juga banyak menimba ilmu dari beliau. Jadi saya ini bukan pemain inti ibaratnya nih Pak, ini cuma pemain cadangan di sini nih. Namanya cadangan apa aja Pak ya, namanya pemain cadangan, kagak ada bola kaki juga kita serampang Pak, namanya juga pemain cadangan ya. Jadi saya mohon maaf kalau banyak salah, banyak khilaf tuh ya. Jam 11.37 baru ditelepon, saya mandi ganti baju bawa mobil, udah kayak Fast and Furious, udah ngebut aja tuh ya. Tapi alhamdulillah bisa sampai. Saya memulai dengan sebuah pengertian daripada kata Ramadan. Ramadan itu menurut sejumlah ahli bahasa bisa disebut juga dengan Ramad. Ramad itu artinya panas yang sangat membakar. Kata Ar-Ramad itu, Ramad artinya panas yang sangat membakar. Maka diharapkan di bulan suci Ramadan ini seluruh noda dan dosa kita itu dibakar oleh Allah, dilebur oleh Allah, sehingga yang tersisa untuk diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Ramadan juga bisa disebut dengan kata Ar-Ramid. Ar-Ramid itu artinya hujan yang membasahi jalanan tuh. Namanya jalanan yang dibasahi oleh hujan, otomatis jalanan itu akan berubah menjadi bersih disebabkan diguyurkan dengan air hujan. Maka diharapkan di bulan suci Ramadan ini bersih diri kita dari segala noda dan dosa yang telah kita lakukan, sehingga yang tersisa itu adalah kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Yang ketiga, Ramadan juga bisa disebut dengan yarmiduna atau yarmuduna aslihatahum. Yarmiduna aslihatahum itu adalah mengasah pedang. Karena kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu kalau sudah datang Ramadan, mereka menghentikan peperangan, mereka mengasah pedang mereka. Untuk apa? Dia asah pedang mereka supaya tajam, nanti selesai Ramadan dia bakalan perang lagi dan pedangnya dalam kondisi yang cukup tajam. Maka Ramadan ini adalah bulan di mana kita mengasah diri kita, kita mengasah iman kita supaya mencapai predikat muttaqin, agar kita bisa menjadi predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya. Maka kita selama 1 bulan ini dilatih untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Lah kalau 11 bulan yang akan datang kita hadapi ini sangat panjang. Kalau saat latihannya saja 1 bulan kita gagal, bagaimana mungkin kita akan mengarungi 11 bulan yang akan datang? Petinju itu latihannya 6 bulan 7 bulan buat menghadapi 1 pertandingan Pak. Kita ini dilatih 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka kalau kita 1 bulan saja gagal, bagaimana akan menghadapi 11 bulan yang akan datang ya. Maka kalau tarawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu jamaahnya sampai keluar-keluar Pak. Bahkan hebatnya di majelis itu Pak, di musola dekat rumah saya itu mukena bisa jalan sendiri Pak. Mukena ibu-ibu orangnya belum ada, mukenanya udah ada tuh. Ngejar yang sunnah Pak, bukan ngejar yang wajib. Makanya kalau kita ditanya mau kemana, jawabnya jangan mau sholat sunat tarawih, jawabnya mau sholat isya, disusul dengan sholat ba'diyah isya, disusul dengan sholat sunat tarawih dan witir. Sebab kalau kita jawabnya mau sholat sunat tarawih, nanti selesai Ramadan berhenti ke masjidnya, berhenti sholat witirnya di masjid. Karena apa? Karena kita jawabnya mau sholat tarawih. Makanya ada ungkapan ulama, aina Ramadan ba'da Ramadan, mana Ramadan setelah Ramadan.
Keberhasilan kita di bulan suci Ramadan bukan dilihat pada saat kita Ramadannya, tapi dilihat selepas kita Ramadan. Keberhasilan kita duduk di majelis ilmu bukan dilihat ketika ada di majelis ilmu, tapi dilihat ketika kita selesai dari majelis ilmu, Pak. Kan kalau kita lagi ngaji begini semua kan kelihatannya kayak orang benar semua, Pak. Ya, kayak orang benar semua nih, apalagi yang di depan ini, Pak. Ya, kelihatannya kayak orang soleh bener ini, tapi keluar dari masjid PA lagi aja kita. Yang tahu adat kita kan istri kita, Pak. Yang tahu adat kita kan keluarga kita. Kok kalau lagi ngaji begini mah semuanya kayak orang bener, Pak. Ya, keluar dari sini begitu lagi aja. Maka keberhasilan Ramadan itu diukur bukan ketika kita Ramadannya, diukur setelah Ramadan. Maka ada ungkapan aina Ramadan ba'da Ramadan. Mana Ramadan setelah Ramadan? Karena eksistensi Ramadan itu untuk melahirkan generasi-generasi yang bertakwa. Maka kalau selesai Ramadan kita makin jauh dari masjid, makin jauh dari musola, oh berarti Ramadan kita gagal, Pak. Gagal Ramadan kita. Kadang hari Jumat, Pak, kita lihat itu orang pada bawa sajadah, bawa sorban. Dia malah bawa joran, ngapain? Mancing di pinggir kali, Pak. Hari Jumat tuh. Pulang-pulang kesorean, kesurupan setan pemancingan, Pak. Maka, nah ini saya ingat juga nih. Kita kalau banyak meninggalkan sholat nih, Ramadan ini kita banyak kodok-kodokin sholat kita, Pak. Ya, ada pemahaman, Pak. Ada pemahaman yang mengatakan kalau kita banyak meninggalkan sholat wajib itu bisa diganti dengan sholat sunnah. Lah ini pemahaman begini menyimpang, Pak. Kata Imam An-Nawawi, wa qad syadda, telah menyimpang orang-orang yang mengatakan bahwa sholat fardu yang dulu banyak ditinggalkan itu bisa diganti dengan sholat sunnah. Pemahaman yang seperti ini, kata Imam An-Nawawi, telah menyimpang daripada ulama-ulama akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dari mulai madhab Imam Hanafi yang paling tua, Imam Malik punya guru, punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Sepakat 4 madhab mengatakan salat yang dulu banyak kita tinggalkan wajib diqadha. Bahkan ada 2 pendapat ulama tuh. Ulama mengatakan kalau dia dulu banyak meninggalkan salat wajib harus segera mengerjakan qadhanya. Kalau dia tidak mengerjakan qadha, maka dia tidak boleh sholat sunnah, dan sholat sunnahnya tidak diterima karena dia punya utang sholat wajib. Tapi ada pendapat ulama yang kedua yang lebih lembut. Kalau dia pengen sholat sunnah boleh sambil mencicil sholat fardu yang banyak ditinggalkannya dengan cara mengqadha. Allah memulai seruan ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya, ini kalimat panggilan munada beratus kali, sekitar 156 atau 160 kali. Kalimat panggilan ini Allah serukan buat orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah ini orang yang beriman, Pak. Tapi nggak cuma di lisan, harus dibuktikan dengan amal ibadah. Nanti apa kaitannya iman? Apa kaitannya amal soleh? Apa kaitannya dengan takwa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekedar kita ngaku beriman dengan lisan itu mudah, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, Pak. Orang ngaku beriman, jangankan kita, Pak, yang mabuk, yang judi, yang zina, kalau kita tanya dia beriman tidak kepada Allah, dia jawab beriman. Tapi iman itu tidak bisa hanya diucapkan dengan lisan, dikonfirmasi dengan syahadat, tapi harus dibuktikan juga dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kalimat yang digunakannya bukan wajibah, bukan diwajibkan, tapi menggunakan kata kutiba. Ini biasa yang sering menjelaskan bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu Imam Raghib Al-Asfahani. Kenapa digunakan kata kutiba? Karena kutiba ini adalah suatu kewajiban, ibadah yang diwajibkan kepada manusia, dan ibadah ini cukup berat.
Makanya digunakan kata kutiba, bukan difardukan, bukan diwajibkan. Meskipun kata Imam Raghib, kata kutiba, kata wajib atau kata fardu ini masih sepadan, tapi digunakan kata kutiba itu untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang cukup berat, yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang punya keimanan yang kuat. Jadi digunakan kata kutiba. Dan memang puasa itu kita akui cukup berat. Makanya ayat-ayat yang menggunakan kata kutiba itu cuma sedikit. Contohnya lagi ayat tentang kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Hukum kisos tuh digunakan kata kutiba karena apa? Untuk menunjukkan bahwa kalau perintah itu menggunakan kata kutiba, berarti perintah ini memang betul-betul cukup berat. Kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, mengendalikan nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu berat lah. Jangankan lihat air segelas, lihat air di kali aja itu udah kayak rasa lihat kolak, Pak. Padahal itu bocah pada ngambang semua itu. Ya Allah. Dan istri kita itu kalau sehari-hari belepotan, tapi kalau bulan puasa kelihatannya cantik aja. Ya. Makanya kalau kita mau ngabuburit, yang ngabuburit seperlunya sajalah. Karena di jalan itu kan banyak godaan, Pak. Ya, kadang ada orang boncengan sama pacarnya naik motor ninja, yang ceweknya nungging, celengannya kelihatan. Dilihat sama kita dosa, kagak dilihat. Ya emang kelihatan. Ya, itu kan bikin kagok kita yang begitu. Ya. Maka nanti Imam Al-Ghazali menjelaskan tuh ada tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, diwajibkan atas kita berpuasa, kutiba alal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Digunakannya kata siam bukan saum. Kalau saum itu masih umum, Pak. Bapak menahan untuk tidak bicara, ibu menahan tidak bicara, menahan diri untuk keluar rumah, itu namanya saum. Tapi kalau asyam, sebuah ibadah yang ada tuntunannya, dijelaskan tuntunannya, dijelaskan rukun-rukunnya, dijelaskan syaratnya, dijelaskan apa saja yang dapat membatalkannya. Makanya digunakan kata asyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan, diperintahkan untuk berpuasa. Apa target daripada puasa? Di situ digunakan kata la'alakum tattaqun. La'alla ini taraji, artinya sebuah pengharapan yang sangat diharapkan dengan berpuasa Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada makna takwa. Apa yang disebut dengan takwa? Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Qurtubi dalam karyanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kemudian juga disusul oleh imam-imam yang lain, Pak. Dari mulai Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Qurtubi, ini beliau menjelaskan apa yang disebut dengan makna takwa, termasuk tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Apa makna takwa? Ketika beliau para mufassir menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yang pertama, takwa itu adalah ayyuta'a fala yu'sa, taat kepada Allah dan jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Ini yang berat. Ayyuta'a fala yu'sa, taat kepada Allah dan jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Ini dalam kitab-kitab tafsir banyak sekali, di antaranya 3 ulama tadi menjelaskan tuh. Ayyuta'a fala yu'sa, taat kepada Allah dan jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Apakah Allah butuh dengan taat kita? Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Enggak butuh, Pak. Allah enggak butuh taat kita, Allah enggak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, tapi justru kita yang butuh Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Tidak bermanfaat, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun, sekalipun manusia itu menghadap kepada Allah, taat kepada Allah.
wala yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu, dan tidak juga memberikan mudarat atau tidak juga berkurang kekuasaan Allah disebabkan manusia durhaka kepada Allah. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka, tidak akan memberikan mudarat taatmu kepada Allah dan tidak akan memberikan manfaat juga taatmu kepada Allah. Ibadah kita tidak bermanfaat buat Allah, maksiat kita tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Innama amaraka an hadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita atau melarang kita untuk meninggalkan suatu perbuatan, lima ya'udu alaika, manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Itu setelah surah Adz-Dzariyat, Pak. Setelah surah Adz-Dzariyat kalau tidak keliru ayat 57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ciptakan jin dan manusia buat beribadah kepada Allah. Itu Allah jawab langsung, ya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Allah tidak menghendaki rizki dari ibadah kita, Allah tidak menghendaki manfaat dari ibadah kita. Justru Allah yang akan memberikan rizki, memberikan makan minum kepada kita. Jadi tidak bermanfaat sedikit pun ibadah yang kita lakukan buat Allah, tapi ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Ini banyak sekali orang-orang yang dia pengen hidup mulia, tapi dia jauh daripada yang maha mulia, Pak. Pengen orang hidupnya bahagia, tapi dia jauh daripada yang maha memberikan kebahagiaan. Padahal dalam ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Nyembah dulu sama Allah baru minta tolong sama Allah. Banyak orang minta tolongnya sering, nyembahnya kagak. Bagaimana doanya mau dikabulin? Ada 10 sebab tuh, kata Imam Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan doa kita belum juga dikabulkan. Apa salah satu sebabnya? Araftumullah walam tu'addu haqqa, engkau kenal Allah, tapi kewajibanmu sebagai hamba Allah tidak kamu kerjakan. Sembah dulu Allah, baru minta tolong kepada Allah. Makanya kita ba'da sholat itu dianjurkan kita beristighfar kepada Allah. Doa kita yang banyak, minta kita yang banyak kepada Allah. Jangan ba'da sholat Allahumma lantas jalan kita langsung pergi. Itu nggak ada etikanya, nggak ada adabnya. Kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan sangat dianjurkan ba'da sholat kita istighfar, kita zikir, kita doa kepada Allah, karena disitulah waktu-waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah. Ya. Ba'da sholat kita istighfar kepada Allah. Kok habis sholat tapi kita istighfar? Untuk apa? Untuk mengistighfarkan noda dan dosa kita dalam sholat. Betapa kurang ajarnya kita, Pak. Lagi kerja kita lupa sama sholat, lagi sholat pikiran kita ingat sama pekerjaan. Ditambah lagi dengan kita ilayya rabbi subhanaka subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Abu Hurairah, Pak, itu sebelum tidur beliau zikir, beliau wirid sebanyak 12.000. Abu Hurairah itu berzikir 12.000 sebelum beliau tidur. Padahal beliau dijamin masuk surga. Kita yang belum dijamin masuk surga, zikir aja kadang kita ringkas-ringkas, Pak. La ya rabbi subhanaka subhanallah banloh. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar lokbar. Lagi zikir aja hawanya kita gersang, Pak. Ya. Jadi jangan ngimpi kalau kita nih minta surga, tapi amalan-amalan yang kita lakukan tuh justru mengantarkan kita pada siksa api neraka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ba'da subuh, kata Imam Al-Ghazali, itu banyakin membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Untuk apa? Untuk supaya Allah memudahkan rezeki kita. Tapi versi lain Imam Al-Ghazali juga menjelaskan ba'da subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi
Siapa orang yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdi 100 kali ba'da subuh, Allah ampuni segala noda dan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Sama tuh Pak, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apa itu? Itu siapa yang punya dosa sebanyak buih di lautan bahkan lebih daripada itu, maka akan Allah ampuni segala noda dan dosanya. Saya yakin karena Bapak Ibu ini banyak ngaji, wiridan mah banyak Pak, rotib banyak ijazahnya, dalail khairat banyak ijazahnya. Cuma kadang kita nih enggak istiqomah dalam mewiridkannya. Makanya kata guru kami, kalau kita wirid itu jangan ngarepin warid Pak. Wirid itu zikir yang rutin kita baca, namanya wirid Pak. Warid itu adalah khasiat daripada zikir yang kita baca. Ini ada beberapa, ada salah satu pondok pesantren Pak, santrinya banyak dikasih wirid, tapi sama gurunya diajarkan supaya cepat-cepat dapat warid, dapat khasiat. Kata guru kami, wirid aja yang rutin, jangan ngarepin warid. Ini baru wirid sebentar pengen bisa terbang, baru wirid sebentar pengen bisa jalan di atas air. Warid itu nanti khasiatnya dari Allah, kalau kita kepepet nanti bakal keluar waridnya. Jadi kita wirid aja yang banyak, nanti warid mah Allah yang ngasih Pak. Kadang baru sholat sunat duha sebulan, Ustadz katanya kalau sholat sunat duha rezekinya bakal lancar, ini malah makin bangkrut, akhirnya berhenti duhanya Pak. Sholat sunat tahajud pengen dapat jabatan, ternyata malah lengser, akhirnya dia berhenti tahajudnya tuh. Ini kesalahan dalam memahami dalil. Memang betul, siapa yang rajin ibadah, sholat sunnah, doa, tahajud dan lain sebagainya, Allah kasih kemudahan rizki. Tapi ingat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala ibadah kita disempurnainnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau pahala kita pengen cepet-cepet disempurnainnya di dunia, nanti kita di akhirat enggak kebagian apa-apa. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais At-Tamarqandi, ketika ada orang ditanya oleh malaikat, wahai manusia hamba Allah, engkau ingatkah ada sebuah ibadah yang bisa menghasilkan istana emas yang begitu mewah? Kata orang ini, untuk siapa istana itu wahai malaikat? Itu adalah istana untukmu. Orang ini bertanya, aku tidak pernah mengamalkan sebuah ibadah yang pahalanya begitu besar. Apa itu wahai malaikat? Kata malaikat, itu adalah doa-doamu yang selama engkau panjatkan di dunia belum dikabulkan oleh Allah di dunia, maka itu Allah kabulkan di akhirat. Maka kata ulama, seandainya kita tahu bahwa nanti pengkabulan doa itu lebih baik, lebih banyak di akhirat, kita akan lebih meminta supaya doa-doa kita tidak dikabulin di dunia, lebih memilih untuk di akhirat. Maka tadi makna takwa ayyuta'a fala yu'sa. Yang kedua makna takwa itu ayushkara fala yukfar, bersyukur kepada Allah dan jangan kufur atas nikmat dari Allah. Apa makna syukur? Nanti beda apa kata syukur dengan kata asyakur tuh. Ada kata syukur, ada kata asyakur. Yang dipuji dalam Al-Quran itu bukan orang yang syakir, tapi yang dipuji oleh Allah itu asyakur. Apa makna asyakur? Sehingga Allah berikan gelar wa qalilu min ibadiyasy syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang punya gelar asyakur. Siapa ini asyakur? Asyakur itu orang yang tetap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan dia tetap bersyukur ketika mendapatkan musibah. Inilah yang Allah puji, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang punya gelar asyakur. Punya motor hilang, alhamdulillah motor gua hilang. Kayaknya jauh kita buat begitu Pak. Alhamdulillah mobil saya hilang, rasanya jauh kita buat begitu. Dan sabar itu ada di goncangan pertama Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada wanita menangisi jenazah anaknya di makam anaknya, kata Nabi, engkau harus bersabar. Perempuan ini ngomelin Nabi Pak, karena dia nggak tahu itu Nabi. Setelah perempuan itu nangis, dia katakan, Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Pulang Nabi, dapat beberapa hari perempuan ini minta maaf kepada Nabi karena tidak tahu ternyata yang berbicara seperti itu adalah Nabi. Apa kata Nabi? Sabar itu
ada di goncangan yang pertama. Begitu kita kena musibah, kita langsung sabar tanpa mencaci maki, ridho kita menerima, itu yang disebut dengan sabar. Tapi kalau kita kesandung mau ke masjid, kita udah ngomel duluan, setan mau ngaji pakai kesandung, itu udah nggak sabar di goncangan pertama itu. Ya, sabar, Pak. Ayushkaro fala yukfar, bersyukur kepada Allah dan jangan kufur atas karunia nikmat dari Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah itu yang digunakan kata alhamdulillahi rabbil alamin, bukan asyukrulillah, bukan wasyukrulillah, tapi digunakan kata alhamdulillah. Kenapa digunakan kata alhamdulillah bukan wasyukrulillah, bukan asyukrulillah? Kata alhamdu untuk mengingatkan kita bahwa alhamdu itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang jangankan kita minta, kita enggak minta aja Allah kasih nikmat itu sama kita. Makanya digunakan alhamdulillah. Barangkali kita enggak pernah minta supaya telinga kita bisa mendengar, Pak. Barangkali kita enggak pernah minta punya lisan yang bisa berbicara. Kita enggak pernah minta mata yang bisa melihat, tapi Allah berikan itu tanpa kita minta, sehingga untuk memuji Allah lantaran nikmat dari Allah digunakannya kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat dari Allah yang jangankan kita minta, kita enggak minta aja Allah kasih. Guru kami meriwayatkan ketika dia dialog dengan ulama lain, ulama yang satu mengatakan begini, sebetulnya kita enggak perlu capek-capek berdoa supaya nikmat kita itu ditambah oleh Allah. Kata guru kami, kita tetap harus berdoa supaya nikmat itu terus Allah tambah kepada kita. Kata ulama yang satu, kunci supaya nikmat itu ditambah oleh Allah sebetulnya enggak usah minta. Dengan dia bersyukur kepada Allah, secara otomatis nikmat itu akan Allah tambah. Beliau merujuk sebuah ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, otomatis nikmat akan Allah tambah. Tapi siapa yang kufur atas nikmat dari Allah, redaksinya bukan nikmat tidak akan aku tambah, tapi justru kata Allah, azabku akan sangat pedih. Itu. Maka wa qalilu min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara orang-orang yang punya gelar asyakur, Pak. Ya, punya istri cerewet, ya syukuri aja, Pak, alhamdulillah, begitu, Pak. Kalau di kitab-kitab tasawuf tuh kalau kita pengen jadi wali itu syaratnya istrinya cerewet, Pak. Tuh ya. Makanya kalau kita punya istri cerewet ya alhamdulillah. Karena memang karakter perempuan itu memang cerewet, Pak. Yaitu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika ada perempuan yang kerjaannya ngomel sama lakinya nggak tahan. Dia datang ke rumah Umar bin Khattab yang terkenal dengan singa padang pasir, Pak. Yang jangankan manusia, setan juga ketemu Umar kabur, Pak. Kalau kita ketemu setan, kata setan itu si CS gua tuh, ya. Ketika sampai di depan rumah Umar bin Khattab, ternyata dia dengar itu Umar bin Khattab lagi dicaci maki sama istrinya, Pak. Wah, akhirnya dia mikir, Masya Allah, ternyata istrinya Umar bin Khattab lebih cerewet daripada istri gua. Kalau begini mah gua pulang dah. Baru nyampe tengah jalan dipanggil sama Umar bin Khattab, wahai pemuda, ada apa? Tadinya aku ingin mengadukan betapa cerewetnya istriku di rumah, tapi setelah sampai depan pintu rumahmu ternyata istrimu lebih cerewet daripada istri saya. Kata Umar bin Khattab, itu sudah memang menjadi hak dia. Sebab apa? Sebab dia capek, kata Umar bin Khattab, dia capek, dia jaga anak saya, dia yang membersihkan pakaian saya, dia yang mempersiapkan perlengkapan ibadah saya, dia yang menjaga rumah saya, maka biarin saja kalau dia marah-marah. Itu kata jawaban Umar bin Khattab. Tapi ini enggak menjadi dalil kalau ibu-ibu nanti yang dibawa pulang dari sini marah-marahin lakinya, Bu. Biasa ibu-ibu kalau mau lebaran, Pak, itu udah di list, Pak. Kue nastar 70, kalau yang nastar keju 75, kastengel 65, putri salju 70, sirup marjan 22.000, Indomie satunya 3.100. Itu ponakan-ponakannya udah diabsenin, siapa yang mau dipersen-persenin tuh, Bu. Makanya nanti ba'da lebaran rata-rata yang banyak pada mati itu yang laki-laki, Pak.
Kenapa? Karena Ramadannya banyak ditekan sama istrinya tuh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya makna takwa itu adalah ayyudhkara fala yunsa. Ingat terus kepada Allah dan jangan pernah melupakan Allah, Pak. Ingat terus kepada Allah, jangan pernah melupakan Allah tuh. Nabi itu matanya merem tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Kita beda tipis sama Nabi, Pak. Mata kita yang melek, hati kita yang merem. Nabi matanya merem, hatinya melek. Kalau kita mata kita melek, hati kita merem. Maka ingat terus kepada Allah, ayyudhkara fala yunsa. Makanya nih Bapak, kalau ada yang tidur harus husnudzon. Ini orang cuma tidur mata tapi hatinya ingat sama Allah, begitu. Ya, jangan suudzon, Pak. Ya. Dan memang pengajian itu memang tempat yang paling enak, Pak. Kadang orang di kerjaan capek nggak bisa tidur, Pak. Di kerjaan capek, udah capek di rumah nggak bisa tidur, pengen tidur di rumah diomelin istri, Pak. Giliran kita khutbah Jumat dia tidur, Pak. Karena khotib Jumat itu kalau mau khutbah Jumat itu kan Kamisnya udah mikirin besok gua mau nyampain apa biar jamaah pada paham. Khotib mati-matian nyari tema biar jamaahnya paham. Yang dikasih khutbah mati-matian tidur. Ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Makanya kata guru kami Buya Yahya tuh, kalau kita lagi khutbah Jumat ada yang tidur biarin aja. Barangkali emang dia ngantuk berat di rumah nggak bisa tidur atau dia lagi sakit, biarin aja tidur. Meskipun ada juga guru kita kalau di awal khutbah dia ngomong, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Makna takwa salah satunya adalah tidak tidur di saat khotib sedang berlangsung. Itu dangak semua, Pak. Tapi tetap aja dapat 1 menit mah ngampleh lagi aja kepalanya tuh. Pas dengar khotib barakallahu li walakum, bangun dia, Pak. Hebat itu alarmnya itu. Ya. Ayyudhkara fala yunsa. Makna takwa itu ingat terus kepada Allah, fala yunsa, dan jangan pernah melupakan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat terus kepada Allah dan jangan pernah engkau melupakan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Dan jangan sekali-kali kita melupakan Allah. Bersyukur kepada Allah wala takfurun. Jangan sekali-kali engkau ingkar atas nikmat dariku. Ini dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan ada orang, kalau saya tidak keliru namanya Abu Usman. Abu Usman ini ketika lagi kumpul sama sahabat dia bilang, sahabat sini semuanya kumpul. Aku tahu di waktu-waktu kapan saja Allah ingat sama kita. Di jam-jam berapa saja Allah lagi ingat sama kita. Sahabat yang lain bertanya, kapan Allah ingat sama kita? Kapan itu? Apa dia jawab? Di saat kita ingat kepada Allah, otomatis Allah langsung ingat kepada kita. Beliau menyampaikan ayat tadi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah engkau kepadaku dan jangan sekali-kali engkau ingkar kufur atas nikmat dariku. Maka orang-orang yang bersyukur itu orang yang hatinya luas, Pak. Ramadan ini kita dilatih. Yang pertama tadi ayyuta'a fala yu'sa. Kita dilatih supaya taat dan tidak bermaksiat. Andai kita bermaksiat orang lain tidak tahu, kita enggak berani bermaksiat. Kenapa? Kita sadar bahwa Allah tahu atas perbuatan kita. Ini yang lagi ditanemin sama Ramadan ini. Ayyuta'a fala yu'sa, taat, jangan maksiat. Orang lain kagak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, wahai manusia, takutlah engkau ketika engkau berbuat kemaksiatan, dan kemaksiatan itu engkau lakukan dalam kesendirian, sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahui. Apa sebabnya? Di akhirat nanti Allah akan mengazabmu tanpa membutuhkan saksi-saksi yang lain. Hati-hati kalau kita bermaksiat dalam keadaan sendirian, Pak. Kalau maksiat zahir barangkali kita bisa ngerem, Pak, tapi maksiat batin ini yang berbahaya. Maka guru kami mengajarkan kalau kita istighfarkan juga batin kita. Sebab penyakit batin, kata Imam Al-Ghazali,
penyakit batin ini adalah penyakit yang sulit buat dideteksi. Dan kadang orang yang kena penyakit batin enggak sadar kalau dia lagi kena penyakit batin, Pak. Sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih alim daripada orang lain. Ini penyakit batin yang sulit dideteksi. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad, iblis itu dilaknat oleh Allah bukan disebabkan karena iblis tidak mau sujud kepada Allah, tapi iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga disebabkan karena penyakit batin, karena kesombongannya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, setiap amal perbuatan, setiap dosa-dosa yang dikerjakan disebabkan karena khilaf dia kepada Allah, besar harapan Allah menerima taubatnya. Tapi setiap orang yang bermaksiat kepada Allah didasari karena kesombongan hatinya, sulit untuk mendapatkan pintu taubat disebabkan karena iblis juga dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Tapi meskipun Allah ini maha pengampun, selalu terbuka pintu-pintu pertaubatan. Tadi yang pertama, Ramadan pengen menanamkan kita ayyut ta'afala yu'sa, taat jangan bermaksiat. Yang kedua, Ramadan pengen menanamkan kita yudhkara ayushkara fala yukfar, bersyukur kepada Allah, jangan pernah kufur atas nikmat dari Allah. Rasulullah itu rumahnya sempit, rumahnya kecil. Kalau beliau tidur dengan kain kasar. Beliau bangun tidur, kelihatan guratan-guratan pelepah kurma. Tapi untuk menggambarkan rumah tangga Rasul, ya, ada ungkapan, saya tidak berani mengatakan ini hadis, tapi ada ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal rumahnya Nabi kecil. Nabi ingin mengajarkan bahwa rumah yang kecil, rumah yang sempit akan terasa luas kalau pemiliknya hatinya bersyukur. Karena orang yang bersyukur meskipun rumahnya kecil, hatinya terasa luas. Tapi orang yang kufur atas nikmat dari Allah, rumahnya luas, mobilnya mewah, karena hatinya enggak bersyukur, rumah yang luas menjadi sempit disebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah tidak bersyukur bahaya, Pak. Makanannya kabel, makanannya aspal, minumannya solar, minumannya bensin. Jangankan hak orang lain, hak warisan adiknya sendiri dia ambil, dia zalimi adiknya, dia zalimi saudaranya. Kenapa? Orang ini tidak bersyukur kepada Allah, timbul jiwa-jiwa keserakahan. Kemudian yang ketiga yang pengen ditanamkan oleh Allah di Ramadan adalah ayyudhkara fala yunsa, ingat terus kepada Allah dan jangan pernah melupakan Allah. Sehingga ulama-ulama memberikan ungkapan, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalimat ini yang harus kita pegang, jadilah hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Orang kalau cuma jadi hamba Ramadan, dia ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, ibadahnya turun lagi, bahkan dia meninggalkan ibadah. Tapi orang yang menjadi hamba Allah, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, dia tetap taat kepada Allah, sembah sujud kepada Allah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Namanya cadangan nggak boleh lama-lama, Pak. Kalau lama-lama dikeselin orang, ya. Ini dalil saya karena tenggorokan udah kering bener ini. Ya, ini saja. Ada tanya jawab ya Pak Ustadz, ya, atau tidak ini? Ini yang hadir para ustadz semua ini, ya Allah ya Rabb. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah bersama-sama kita dengarkan kajian pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Paling utama Allah bimbing untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya dibuka tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Fadhil. Tanyanya yang susah, Pak. Karena semakin susah pertanyaan, saya lebih mudah jawabnya. Saya tinggal bilang enggak tahu, selesai urusan. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Enggak ada kali ya? Mana MC-nya ini? Enggak ada kali ya? Udah ya? Ada. Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf tentang masalah kodok sholat tadi itu, Ustaz. Iya. Kan kami ini kan siap. Iya. Udah pas tua kayak gini ubanan baru taubat. Itu supaya kami salah kaprah. Kan panduan kita kan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ada nggak supaya kami nggak salah pengikut gitu, Ustaz? Dalil yang tentang kodok itu, Ustaz. Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung jawab apa tampung? Langsung jawab ya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai peperangan itu, semua sahabat kecapean, Pak. Ketika sahabat semua sudah kecapean, akhirnya Nabi memerintahkan itu. Nabi ini mencoba untuk tidak tidur. Tapi kata Bilal, ya Rasulullah, engkau tidur saja. Engkau pasti lelah karena kita habis pulang daripada peperangan. Ya akhirnya Rasulullah tidur, mempercayai kepada Bilal. Buat nanti ya sudah, kalau begitu nanti bangunkan kami untuk menunaikan sholat subuh. Ternyata Bilal pun tertidur. Bahkan dalam riwayat lain Bilal itu tidurnya sambil keadaan rada berdiri. Akhirnya sholat subuhnya kesiangan tuh. Ketika terbangun matahari sudah terbit. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk sholat subuh berjamaah dengan niat diqadha. Nah ini nanti bagi orang-orang orientalis, dulu kalau kita belajar ilmu hadis ada kajian-kajian orientalis yang coba dia mencari kesalahan-kesalahan Nabi. Kalau Nabi manusia yang sempurna, kenapa Nabi kesiangan? Sampai Nabi sholat subuhnya saja diqadha. Sebetulnya Nabi bisa saja bangun untuk menunaikan sholat fardu subuh tanpa kesiangan. Sebab Nabi jangankan lisannya, Nabi jangankan ucapannya, jangankan perbuatannya, semua hidupnya Nabi dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara tidak sesuai hawa. Nanti beda kata nafsu dalam Al-Quran, kata nafs dengan kata hawa. Kalau yang disebut dengan nafsu dalam bahasa Indonesia itulah namanya hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bicara sesuai hawa, tidak sesuai nafsu. Nabi bisa saja supaya enggak kesiangan. Tapi ketika Nabi tertidur, akhirnya Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dengan niat qadhaan, diqadha. Kenapa Nabi kesiangan? Itu salah satu dalil setiap sholat wajib yang dulu pernah kita tinggalkan wajib diqadha. Bahkan sepakat dari para ulama tadi, dari mulai Imam Malik, dari mulai Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sepakat jumhur ulama menyatakan sholat fardu yang kita tinggalkan wajib diqadha, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Bukankah ada hadis nanti ketika orang-orang yang dilihat amal ibadah sholat wajibnya ternyata banyak kekurangan, lalu ditambal dengan sholat sunnah itu sebagai penambal atas sholat wajib yang kita kerjakan. Banyak salah khilaf kita, banyak lalai kita dalam sholat wajib. Sholat sunnah itu penambal sholat wajib, tapi tidak bisa menggantikan posisi sholat wajib yang telah kita tinggalkan. Bahkan Imam An-Nawawi dengan tegasnya, beliau punya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, salah satunya yang sangat banyak jilidnya itu, beliau mengatakan waqad syadda, telah menyimpang orang-orang yang dia mengatakan sholat fardu itu bisa diganti dengan sholat sunnah. Jadi tadi Pak, ketika Rasulullah kesiangan, Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menunaikan sholat subuh dengan secara qadha, untuk diqadha. Rasul kesiangan, berarti itu dong kekurangan Rasul? Tidak, justru itu adalah rahmat bagi kita. Seandainya Allah tidak kehendaki Rasulullah kesiangan karena kecapean perang, sudah pasti kita ini banyak meninggalkan sholat subuh dilantaran kita kesiangan. Udah kesiangan tidak bisa kita ganti dengan qadha, justru nanti akan mendatangkan adab bagi kita. Jadi itu rahmat Pak sebetulnya ya. Ketika Rasulullah itu kesiangan, sahabat kesiangan, justru itu adalah rahmat bagi kita. Seandainya Nabi enggak kesiangan pada saat itu dibimbing oleh Allah,
berat bagi kita rasa-rasanya, sebab di antara kita banyak yang sholat subuhnya juga banyak yang kesiangan. Wallahu a'lam. Lagi. Selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya cuma sedikit aja, pertanyaannya cuma tanda-tanda Ustadz yang soleh itu yang gimana ya? Udah. Baik, tanda-tanda ustadz yang soleh ya. Kalau secara zahir emang ustadz soleh yang sama yang nggak soleh ini sulit dideteksi Pak, secara zahir ya. Kadang dukun aja udang-udangannya kayak ban Vespa Pak ya. Kadang banyak pedagang tuh pengen sukses itu dia lari ke dukun Pak. Saya ngisi tuh di kajian di plaza itu banyak pedagang-pedagang, dia pengen usahanya sukses, dia datangin ke dukun-dukun Pak. Dia datangi katanya si ustadz, padahal itu dukun Pak. Rumahnya udah mepet sawah, udah mau rubuh. Dia bilang mbah mah nggak cinta dunia, mbah mah nggak butuh duit. Tapi giliran pasiennya pulang dikasih amplop, diambil juga itu duit. Padahal yang jadi dukunnya Pak itu dulu pedagang yang dulunya gagal itu. Dan saya tahu betul itu ya. Yang pertama begini, kata Sayyid Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan syarah daripada kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah tuh, kata Sayyid Ramadan Al-Buti, ciri-ciri ustadz yang soleh atau kawan-kawan yang soleh, pertama, jika kita bersama dirinya bertambahlah rasa ingin beribadah kita kepada Allah, bertambahlah ketaatan kita kepada Allah jika kita bersama kepadanya. Itu yang pertama. Jadi ciri ulama yang soleh, ustadz yang soleh, guru yang soleh, ketika kita bersamanya semakin meningkat rasa ingin ibadah kita, rasa ingin takwa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Sayyid Ramadan Al-Buti, ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat dengan kata-kata guru kita, terbayang wajah-wajah guru kita, seolah-olah kita ini merasa guru kita nih ngeliatin apa yang lagi kita lakuin. Itu ciri-ciri ulama-ulama yang soleh. Dan yang ketiga, ciri-ciri ulama-ulama yang soleh itu, jangankan dari lisannya, dia belum ngomong apa-apa, kita baru lihat wajahnya saja sudah terketuk di hati kita untuk terus beribadah kepada Allah. Ini ciri-ciri ulama-ulama yang soleh itu. Makanya ulama-ulama kita itu wajahnya teduh-teduh, nggak banyak ngomong, ngajarnya pelan-pelan, nyoret kitab, tapi dari suaranya yang lembut, dari akhlaknya yang lemah lembut, tanpa beliau bicara, itu semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Pak ya. Meskipun orang bisa aja pura-pura jadi ustadz Pak ya, baru uluk salam, assalamualaikum, batuk dulu gitu ya, matanya diredup-redupin begini, manggilnya anak ente, anak antum, masya Allah antum ini soleh, bisa aja begitu Pak. Tapi ulama-ulama itu bisa kita lihat ya, dari sisi batinnya ya, dari sisi wajahnya saja sudah mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana supaya kita tidak salah nyari guru, tidak salah nyari ustadz? Cari guru-guru yang guru kita punya guru, gurunya punya guru lagi yang bersanad bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam. Untuk selanjutnya dibuka satu pertanyaan kembali kepada para jamaah, dengan hormat kami persilahkan. Ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang sholat duha Pak. Sholat duha, katanya kalau sholat duha kalau ingin sholat duha mencari keridhaan Allah, yang pertama adalah baca surat Qul-hu 10 kali. Rakaat yang kedua surat Al-Kursi, ayat kursi 10 kali. Adapun jumlahnya ada 12 rakaat. Apa itu benar Pak? ya.
Sekian. Baik. Yang pertama, apa yang Bapak tanyakan tadi saya belum menemukan dalilnya. Kalau sholat sunat duha itu rakaat pertama kulhu 10 ya, rakaat kedua ayat kursi 10 ya. Saya belum menemukan dalilnya, tapi kalau memang Bapak punya guru silahkan dikonfirmasi dari mana rujukannya. Sepanjang pengetahuan saya, kalau sholat sunat duha itu salah satunya dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau memaparkan dua riwayat. Kalau kita pengen sholat sunnah duha, yang pertama itu rakaat pertamanya itu adalah kuliah ayyuhal kafirun dan seterusnya. Rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Di riwayat yang berikutnya Syekh Nawawi Al-Bantani memaparkan hadis boleh juga dengan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams, dan rakaat yang kedua membaca surah Ad-Duha. Begitu. Kalau yang tadi Bapak tanyakan, sependek sepengetahuan saya belum menemukan dalilnya. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau dilihat dari susunan munasabah, dilihat daripada susunan tartibus surah, kan Al-Quran itu ada tartib nuzul, ada tartib surah. Kalau tartib nuzul itu kan yang pertama berarti dari surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat surat kedua, surat ketiga, surat keempat itu namanya tartib nuzul, tertib turunnya Al-Quran. Tapi ada yang namanya tartib surah. Tartib surah itu ya, seperti Al-Quran yang kita miliki itu namanya tartib surah, sesuai dengan tertib urutan suratnya, dimulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kalau saya lihat dari rokaat-rokaatnya, idealnya kan harusnya ayat kursi dulu baru Al-Ikhlas, karena dilihat dari tartib surah, itu lebih dahulu ayat kursi daripada surah Al-Ikhlas. Bahkan salah satu guru kami mengatakan kalau ada imam sholat, misalnya rokaat pertama dia tarawih, misalnya rokaat pertama dia bacanya Al-Hakumut, rokaat keduanya inna anzalnahu, kata guru kami ini namanya imam sumsang. Ya, harusnya apa? Inna anzalnahu dulu kan, baru at-takatsur. Ya, tapi kalau memang guru Bapak mengajarkan begitu, silahkan saja ditanya dalilnya, ditanya rujukannya, ditanya sanadnya. Saya juga nggak pengen kayak kelompok sebelah Pak, yang membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan saja. Konfirmasi saja ya. Tapi sepanjang yang saya tahu tadi, rakaat pertama suratnya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian atau kalau kita mau pakai yang pertama surat Asy-Syams dan yang kedua adalah surat Ad-Duha. Meskipun nanti dalam kitab Fathul Mu'in berbeda pendapat jumlah maksimal daripada sholat sunnah duha, apakah 12 rakaat ataukah 8 rakaat ya. Tapi yang mu'tamad kalau tidak keliru dalam kitab Fathul Mu'in itu jumlahnya sampai 8 rakaat, meskipun tidak dilarang juga untuk mengerjakan sampai yang jumlahnya 12 rakaat. Udah 3 ya? Udah selesai ya? Ya baik, wallahu a'lam. Iya baik. Ini nih pemahaman seperti zikir kita ya tadi juga. Kenapa kita Tasbih. Pakai tasbih, iya. Pakai tasbih iya. Itu biasanya kita setelah selesai kita di dalam wiridan kita qul huwallah Al-Ikhlas, setelah itu baru naik lagi ke atas ya kan, baru kita membaca apa tuh namanya ayat kursi baru selesai. Nah kalau menurut tartib, iya, tartib betul. ya, kalau menurut tartib iya. kan berarti bagusnya itu kita melakukan apa tuh namanya lupa lagi ayat kursi, iya. lalu yang dibarengin Al-Baqarah yang terakhir, iya. Baru Al-Ikhlas sampai An-Nas, baru kita tasbih. Iya. Nah ini di dalam pembawaan imam banyak kadang-kadang kita yang tidak memperhatikan itu Ustaz. Iya. Bisa. Nah, ada misalnya pada saat imam dia baca surat 23 Al-Mutakin. Iya. Tapi setelah itu loncat lagi ke Al-Baqarah. Nah,
Nah, apa tuh ini yang perlu yang diperhatikan bagi bukan saya bukan Ustaz, yang perlu dibagikan kepada Ustaz. Jadi lebih baik Al-Baqarah dulu, baru ke Mutakin. Kita membaca ayat-ayat walaupun ayat itu tidak komplit gitu. Iya. Ya. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ustaz-ustaz yang belum mengerti di dalam hal ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin melengkapi dulu tadi jawaban saya ke Bapak tuh. Ya, barangkali itu guru Bapak kalau memang dia mengerjakan sholat sunnah duha itu pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua adalah surah ayat kursi, Pak. Itu kalau memang guru kita bersanad, beliau punya sir tersendiri, Pak. Ya, jadi guru-guru kita itu kadang kenapa tuh ngasih wiridan, ini buat ente amalin Al-Fatihah 40. Teman kita dikasih amalannya beda, Pak. Ya, karena guru kita itu punya sir yang nggak bisa dibaca sama murid-muridnya tuh. Makanya kita perlu berguru kepada orang-orang soleh, karena orang soleh itu Allah berikan sir yang kita nggak bisa. Meskipun tadi ya, kalau saya tidak salah menyimak, kadang kita dibid'ahin tuh berzikir menggunakan tasbih, yaitu kan namanya subhah. Itu kata Syekh Ali Jum'ah ya, ketika beliau membuat mengarang kitab judulnya Al-Mutasyaddidun, kelompok-kelompok ekstrim. Siapa nih Al-Mutasyaddidun? Kelompok-kelompok ekstrim. Ekstrim itu kelompok yang kerjaannya cuma ngebid'ah-bid'ahin aja tuh. Itu dia bilang kita pakai tasbih atau subhah itu dikatakan bid'ah. Padahal dulu sahabat Nabi ketika berzikir itu menggunakan hitungan batu, Pak. Subhanallah, itu pakai batu. Karena zaman kita sudah modern, kita nggak pakai batu, pakai biji tasbih. Karena zaman sudah modern. Dan kata Syekh Ali Jum'ah dalam karyanya Al-Mutasyaddidun, itu cuma sebagai alat bantu supaya kita nggak salah hitung. Cuma alat bantu. Kita nggak mau pakai itu juga nggak apa-apa, pakai tangan asal nggak keder nggak apa-apa. Cuma kan kadang kita keder, Pak. Coba aja udah 33 ke atas, ini 10 yang keberapa ya, keder kita. Juga kadang kelompok sebelah berzikir sih dibatas-batasin 40, 60, 100, nggak ada dalilnya itu. Bukan nggak ada dalilnya, guru-guru kita mendisiplinkan zikir itu supaya kita disiplin. 40 mau lebih dari 40 nggak apa-apa, tapi kan zikir-zikir yang ada, Pak, kayak di Dalail Khairat ya, kemudian kayak di zikir-zikir di wirid-wiridan yang lain, itu kan bahasanya itu racikan ulama, Pak. Racikan ulama, bawangnya, bumbunya, menu-menunya itu udah diracik oleh ulama, kita tinggal menikmati. Seperti tahlilan itu kan sering dibid'ahin itu ya, baca bismillah Al-Fatihah, dari Al-Fatihah loncat kemudian kepada dari Al-Fatihah lagi kemudian ya surat Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, loncat kepada ayat yang terakhir. Itu bukan nggak ada dalilnya, Pak. Saya pernah lagi iseng-iseng itu, kita buka hadisnya, ternyata memang ada itu dalilnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah 5 surah, 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, kemudian tengah-tengahnya ada ayat kursi, kemudian terakhirnya dari lillahi mafis. Itu punya kandungan yang lebih daripada ayat-ayat yang lain. Meskipun nanti Imam Al-Qurtubi memaparkan dua pendapat yang berbeda, apakah setiap ayat punya keunggulan atas ayat-ayat yang lainnya. Dua pemaparan dipaparkan oleh Imam Al-Qurtubi. Salah satu pemaparan itu, setiap ayat punya khasiat, setiap surah punya khasiat yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain, Pak. Makanya dulu kalau di pesantren-pesantren, kalau kita pengen kelihatannya ganteng, baca tuh, Pak, idh qala Yusuf li abihi abati ini ra'aitu ahada ya. Ya, kalau pengen naklukin janda, Allahumma sakhir li jami'a khalqika kama sakhartal ba'ra li Musa alaihi salam. Itu buat naklukin janda, Pak. Tapi kalau udah buat anak muda, kalau udah tua mah doanya beda. Bismika Allahumma ahya, bismika amut, itu aja doanya. Jadi gitu, Pak. Jadi imam itu memang ada tartib surahnya, ada tartib surahnya. Meskipun nanti dalam riwayat ketika Nabi ketika sholat witir itu ada riwayat rakaat pertama Nabi membaca ya sabbi isma rabbikal a'la dan lain sebagainya. Tapi pada intinya yang pertama, kalau memang kita sebagai imam, kita harus ngerti ilmu tentang jadi imam. Ya, guru kami Buya Yahya mengatakan kalau Anda pengen jadi imam, Anda harus mengerti ilmu jadi imam, Pak.
Kita jadi imam, jangan habis selesai sholat kita madep kiblat, baik, jangan menghadap ke arah jamaah nih, sebelah kanannya berarti begini. Kalau ini jamaah sebelah kanan, kenapa? Kata ulama-ulama fikih, supaya kalau ada makmum yang pulang duluan dia belum sempat zikir, itu makmum nggak kena kemakruhan. Ketika imam bergeser begini, itu tanda kalau imam tuh ngasih izin jamaah yang sibuk silahkan keluar. Ya bahkan kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga begitu. Jadi kalau kita sholat, kemudian kata Prof. Wahba Az-Zuhaili yang punya kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya kita kalau ba'da sholat jadi imam, ya makmum itu posisinya begini, Pak. Makmum itu ada di sebelah kanan imam. Ya. Jadi kalau kita jadi imam, yang pertama itu tadi, tahu dulu ilmu tentang imam. Jadi ustadz, tahu dulu dalilnya, meskipun saya pribadi banyak kekurangan, Pak. Jangan mentang-mentang ustadz pakai baju kayak saya, muadzin qomat kagak disuruh jadi imam, nyelonong aja jadi imam, kagak ada adabnya. Padahal yang lebih berhak jadi imam kan imam rawatib. Kita mah, saya mah cuma tamu, Pak. Ya, ini kan banyak kesalahan-kesalahan begitu. Jadi kalau ada imam begitu, Pak, ya ayatnya, bacaan suratnya sumsang begitu, ya kita sampaikan aja ke guru ngaji kita, biar guru ngaji kita nyampein ke orang itu. Sebab kalau kita kasih tahu ama mulut kita, kadang galakan dia, Pak. Kadang galakan dia daripada kita. Lu siapa lu ngajarin gua udah haji dari lu masih kecil. Akhirnya ada kita berantem, Pak. Ya, lagian perkara surat setelah Al-Fatihah itu kan hukumnya sunnah. Ya sunnah, meskipun jadi imam kudu tahu juga ilmunya. Meskipun Bapak maghdubi alaihim waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, begitu juga udah sah, Pak. Udah jadi. Tadi yang pertama itu jadi catatan juga, kalau kita pengen jadi imam, ya belajar dulu jadi imam. Ya makanya terakhir Pak guru kami mengatakan, antum kalau jadi ustadz jangan pengen viral dulu, belajar dulu yang benar. Kalau belajar udah benar, guru udah banyak belajar, udah kenyang, nanti Allah yang akan viralkan antum. Imam Bukhari, Imam Muslim dulu kagak ada YouTube, nggak ada TV, tapi sampai sekarang karya-karyanya masih dibaca. Kenapa? Allah yang memviralkan. Ya, karena orang yang pengen viral duluan, ustadz yang pengen viral duluan, sebelum ilmunya penuh, itu kata guru kami, dimakannya kayak pisang mentah, sepet, kagak enak, Pak, kagak ada rasanya. Jamaahnya bingung, dianya bingung. Begitu. Ya, baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf para kiai, para tuan guru. Di sini banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kebenaran, ini datangnya dari Allah. Kalau yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, saya istighfar kepada Allah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak ya, ya Bu. Namanya pemain cadangan, apa adanya dah, begini adanya. Oh baik, doa. Nggak ada ustadz yang lain yang doa. Begitu. Ya, baik. Pak, kita tutup doa saja ya, nanti di luar forum ya. Baik, di luar forum. Ya, mohon izin para ustadz, para kiai, saya yang mimpin doa. Sebab saya di mana-mana acara nggak pengen mimpin doa, takut suul adab sama kiai sama guru-guru, tapi saya minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kita baca Al-Fatihah buat diri kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiyah, kita semua diberikan panjang umur, keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin hamdan mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'in minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah bersama-sama kita dengarkan pertanyaan jawaban dari para jamaah dari guru kita. Semoga menambah khasanah keilmuan kita untuk kita semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah pula bersama-sama kita aminkan doa yang telah dibacakan oleh guru kita. Semoga segala macam doa pinta hajat kita senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup kajian spesial Ramadan pada Sabtu pertama hari ini, kami kembali menginformasikan dan mengundang kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kiranya bisa hadir kembali pada setiap Sabtu ba'da zuhur sampai dengan selesai. InsyaAllah pada Sabtu depan tanggal 1 April 2023 akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Abina Kiai Haji Sofwan Nizami dengan tema menemukan Ramadan pasca Ramadan. Dan selanjutnya pada Sabtu tanggal 8 April 2023 akan hadir guru kita Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Gais bin Abdurrahman Asgab dengan tema memetik cinta Allah di malam Lailatul Qadar. Dan pada Sabtu selanjutnya tanggal 15 April 2023 insyaallah akan hadir guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Rahmat Baikuni dengan tema dahsyatnya berkah Ramadan di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa hadir setiap Sabtu zuhur di masjid tercinta kita, Masjid Jami Baitur Rahim, dalam kajian spesial Ramadan. Akhirnya kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih banyak atas segala kehadiran dan perhatiannya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesalahan itu kekhilafan, kealpan serta kurangnya ilmu kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala